Halo sob, ketemu lagi dengan Irwan di sini dan kali ini saya mau ngebahas HP dari Infinix yang baru aja launching, yaitu Infinix Note 4 Pro. Varian biasa dari HP ini udah launching duluan beberapa waktu yang lalu. Untuk yang belum lihat reviewnya, bisa lihat di link yang saya taruh di pojok kanan atas video ini. Kalau ngomongin soal spesifikasi, sebenarnya kedua HP ini nyaris sama atau identik. Saya agak nggak ngerti sih kenapa Infinix ngasih embel-embel Pro, padahal spesifikasinya justru sama aja. Masih diotaki prosesor legendaris yang stoknya nggak habis-habis, mungkin karena masih laris manis waktu sering dibully habis, yaitu MediaTek MT6753, RAM 3GB dan internal storage sebesar 32GB. Setup pada kamera juga sama sob, 13MP di bagian belakang dan 8MP di bagian depan. Sedikit perbedaannya adalah kalau di Infinix Note biasa cuma pakai single tone LED flash, di versi Pro ini udah punya dual tone LED flash. Udah sih, itu doang. Oke, saya akan kasih tahu ke kalian apa aja yang beda dari Infinix Note 4 Pro ini dibandingkan versi yang nggak Pro alias biasa. Perbedaan pertama adalah paket penjualan. Box dari Infinix Note 4 Pro ini jauh lebih besar dibandingkan seri biasa, karena saat dibuka, kita akan menemukan lagi dua box, yaitu si HP-nya dan si stylus dan flip cover. Artinya versi Pro ini punya kotak yang lebih eksklusif dibandingkan versi biasa. Ya, walaupun masih sama-sama berbahan kertas, mungkin karena ramah lingkungan kali. Setelah pegang HP ini, oke, saya simpulkan ini adalah HP paling solid dan paling berat yang pernah Infinix buat. Kita bahas soal solidnya dulu ya. HP ini pakai bahan metal hampir di semua bagian kecuali layar. Ya iyalah, layar masa metal. Sekilas desain garis antenanya mirip iPhone 7. Saya akui memang build quality-nya bagus. Paling bagus malah dibandingkan HP-HP Infinix lain ya, termasuk si Zero 4 bersaudara. Ya kalau diperhatiin memang Infinix semakin kesini build quality-nya semakin bagus dan sangat terlihat di HP ini. Tapi ini kok HP berat banget ya. Saya yakin ini beratnya lebih dari 200 gram. Tapi nggak tahu sih, ini nebak-nebak aja. Selain berat, HP ini juga rada tebel sob. Gendut-gendut cabi gitu lah pokoknya. Mirip saya sih. Asus Zenfone 4 Max Pro itu baterainya berukuran 5000 mAh, lebih besar dari HP ini. Tapi beratnya mirip-mirip si Infinix Note 4 Pro loh. Bahan metal ini yang kayaknya bikin HP ini makin berat sob. Gebetan baru mantan mah bisa gegar otak nih kalau ditebuk pakai HP ini. Tapi saya ngelihat ada sisi positifnya loh. Kalau kamu pakai HP kecil itu nggak akan ketahuan kalau si HP jatuh. Nah, kalau kamu pakai HP ini dijamin ketahuan sob, karena kalau HP ini jatuh pasti akan bunyi gedebuk gitu, kayak naka jatuh. Selain itu, bodi versi Pro sudah unibody, artinya bodi bagian belakangnya nggak bisa dibuka. Perbedaan ketiga adalah flip cover dan stylus. Beda dengan HP-HP Infinix sebelumnya, Note 4 Pro sekarang dilengkapi dengan smart flip cover dan stylus. Ya terserah lah kalau mau bilang ini ikut-ikutan Samsung atau apalah itu. Tapi memang ngasih user experience yang beda, karena dengan stylus akan banyak hal yang bisa kita lakukan di HP ini. Misal menggambar, menulis note dengan cepat, dan lain-lain. Flip covernya juga keren sob, karena ada bagian transparan dimana kalau kita tutup, dia akan ngasih informasi berbentuk segitiga di bagian yang transparan. Keren lah pokoknya. Tapi ada yang membuat saya kurang nyaman menggunakan kedua fitur ini adalah, pertama karena stylusnya di-attach di flip covernya, yang artinya ukuran flip covernya jadi semakin lebar. Dan itulah yang bikin waktu dipasangin flip cover, HP ini jadi nggak enak banget buat dipegang. Terlalu besar dan nggak nyaman lah pokoknya. Saya berharap untuk seri Note ke depan stylusnya bisa di-attach di dalam HP seperti seri Galaxy Note-nya Samsung. Jadi ukuran HP-nya tetap bisa ramping. Tapi ngomongin soal kualitas stylusnya, ini yang membuat saya kaget. Karena dengan harga yang cuma 2,4 juta, kamu akan dapetin sebuah HP berstylus yang kualitasnya nggak kalah sama HP 10 jutaan. Stylusnya keras empuk waktu digoreskan ke layar, kerasa presisi dan enak sob. Bahkan stylusnya punya pressure sensor yang bisa kita gunakan untuk menebalkan dan menipiskan garis saat kita menggambar. Dari sini saya berkesimpulan kalau stylus di HP ini punya potensi yang sangat bagus. PR dari Infinix hanyalah masalah softwarenya aja yang semoga ke depan bisa lebih baik dalam memaksimalkan potensi stylusnya. Perbedaan keempat adalah ukuran baterai. Jika di versi biasa ukuran baterai hanya 4300 mAh, maka di versi Pro ini ukuran baterainya membengkak jadi 4500 mAh. Sama-sama mengusung teknologi fast charging, nyatanya daya tahan baterai di versi Pro ini gak terlalu signifikan perbedaannya dibandingkan versi biasa. Soal kecepatan charging mah ya nggak usah dibahas lah ya, kita kan tahu kalau fast charging dari Infinix ini Yahoo, salah satu yang tercepat lah pokoknya. Perbedaan kelima adalah harga sob. Ya iyalah harganya beda, kalau sama ngapain pakai embel Pro. Harga versi Pro ini jelas lebih mahal dari versi yang amatir alias nggak Pro. Tapi ternyata dengan semua perbedaan di atas, harga yang dibanderol tergolong murah. Infinix Note 4 Pro dijual seharga Rp2.399.000 dan hanya bisa kalian beli eksklusif di Lazada.
Soal kapan akan dijual menurut Infinix masih rahasia karena stoknya memang sangat terbatas. Oke, segitu aja ulasan singkat saya soal si Infinix Note 4 Pro ini. Klik tombol like jika kalian suka dan klik tombol dislike kalau memang kalian nggak suka. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios. No flowers in